Tidak dipungkiri, salah satu pusaka yang namanya cukup menggetarkan para pecinta keris adalah keris berdapur Singo Barong. Dalam beberapa serat buku dapur dijelaskan bahwa relief singa jantan ini membuat sang pemilik mempunyai karakter pemberani dan berwibawa bagaikan singa yang penuh kekuatan dan penuh dengan keberanian. Bahkan konon menurut cerita, Patih Gajah Mada yang terkenal sakti mandraguna pernah bertarung dengan sang putri Dyah Pitaloka saat tragedi Perang Bubat. Meskipun Dyah Pitaloka akhirnya gugur, sang putri berhasil melukai tubuh Gajah Mada dengan pusaka berganan Singo Barong. Pusaka tersebut milik leluhur Pasundan peninggalan pendiri Kerajaan Tarumanegara yang bernama Prabu Jaya Singawarman. Akibat luka itu, Gajah Mada menderita sakit yang berkepanjangan yang memang tidak bisa disembuhkan dan akhirnya meninggal. Apakah benar demikian? Wallahu a'lam. Sekarang kita paparkan saja pusaka fenomenal itu dengan segala kesejarahannya. Banyak sekali hal kebaikan yang bisa kita dapatkan yang terpatri di dalam pusaka ini. Untuk itu panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya begitu indah Gayaman Surakarta dengan bahan kayu trembalo lawas. Seratnya nginden menambah kesan anggun yang terpancar dari busana pusaka ini. Dipadukan dengan pendok blewah mamas tatah yang cukup tebal. Secara keseluruhan perejengannya benar-benar bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 5, Dapur Singo Barong Kinatah Emas, Pamor Tunggak Semi, Tangguh Cirebon Sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp18.350.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung capri kami. Mencoba menatap lebih dalam pasikutan Singo Barong ini membuat kita akan mudah dibuat jatuh cinta terhadap bentuk luknya yang begitu ramping dan sangat cantik itu. Bilah keris nampak bercahaya, berseri-seri dan lebih menarik. Perwujudan keberhasilan sang empu dalam menuangkan sebuah mahakarya yang adiluhung. Pamor yang warnanya cukup pandas mendominasi di bagian sor-soran pusaka ini, sehingga menambah kesan anggun namun sangat tegas. Meskipun di bagian sogoannya itu berlubang karena campur tangan sang waktu, namun tidak mengurangi sedikit pun aura wibawa dan kemapanan pusaka ini. Pun demikian dengan bentuk dan karakter singa pada gandiknya, silakan dipersani. Dengan gambaran relief singa yang dihiasi dengan emas murni, nampak mengaum, duduk bertumbuh di kaki belakang, dan kedua kaki depan lurus menyangga badan terpahat dengan sempurna. Bentuk stilisasi singa pada gandhi ini mewakili harapan pemiliknya akan sebuah piandel yang mampu menjadi simbol akan kepemimpinan dan kekuasaan. Secara esoteris mampu menetralisir mara bahaya yang mengancam pemiliknya, dan bahkan dalam kebudayaan Hindu-Buddha, singa merupakan simbol reinkarnasi ataupun titisan yang selalu ada dan menjelma dalam tubuh orang-orang suci dan raja-raja sebelumnya. Wallahu a'lam. Pusaka ini disempurnakan dengan pamor yang cukup istimewa, terutama di bagian bawah atau sor-soran, yakni pamor tunggak semi. Tunggak artinya batang kayu yang telah tumbang atau ditebang, serta semi artinya bersemi dan bertumbuh. Jadi jelas tersirat bahwa pamor tunggak semi menyimbolkan harapan yang selalu hidup dan menghidupi dalam kondisi apapun. Jika kita membicarakan Tangguh Cirebon Sepuh, banyak masyarakat masa kini seolah lupa membayangkan jejak kebesarannya di masa lalu. Padahal Cirebon pernah berjaya sebagai kota pelabuhan dan kerajaan pesisir yang sangat termasyhur. Kini bayangan akan kejayaan itu sering tergeser oleh perbincangan hanya seputar hal-hal yang mistis saja.
Demikian pun menjadi sesuatu yang sangat lazim dan melekat, karena memang daerah ini pernah memiliki pengaruh besar dan karisma yang luar biasa di zamannya. Beragam kisah sejarah Cirebon dalam perkembangannya seringkali mendapatkan bumbu tambahan. Salah satunya terkait dengan pusaka-pusaka keratonnya. Para raja Kesultanan Cirebon jarang secara spesifik menyebutkan pusaka yang dimiliki. Misalnya Raja Keraton Kasultanan hanya menyebut secara umum bahwa pusaka-pusaka warisan leluhur terdiri dari keris, tombak, hingga kujang. Berbeda dengan keraton lain, suksesi kekuasaan di Keraton Cirebon tidak menjadikan pusaka keris atau tombak sebagai simbol legitimasi kekuasaan. Tidak ada pusaka seperti keris Kanjeng Kyai Joko Piturun di Keraton Yogyakarta. Meski demikian, Keraton Cirebon tetap memiliki pusaka-pusaka inti yang tidak pernah diperlihatkan dan pusaka umum yang kini tersimpan di Museum Keraton. Sangat keberuntungan tersendiri bagi kita, jejak kejayaan masa lampau Cirebon tidak sepenuhnya hilang. Keraton Kacirebonan memang tidak memiliki banyak pusaka yang utuh. Uniknya pusaka-pusaka Kacirebonan itu justru tersebar luas di kalangan masyarakat. Perubahan besar terjadi pada tahun 1960 ketika diberlakukannya Undang-Undang Swapraja. Saat itu pihak Keraton Kacirebonan mengantisipasi kemungkinan keraton akan dibubarkan. Sebagai langkah adaptasi, keraton membagi warisan berupa tanah dan pusaka-pusaka kepada para ahli warisnya. Alhasil, aset-aset yang dahulu tersimpan di keraton kini menyebar meninggalkan jejak sejarah yang terpecah di berbagai tangan. Kami selalu berbaris dalam doa, mudah-mudahan ada yang berjodoh dengannya. Matur nuwun dan salam tutur hati.